Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun mengajarkan akidah, mengajarkan tasawuf. 13 tahun untuk menyuci hati, membersihkan hati. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sebab yang sesungguhnya dalam diri kita, yang esensi dalam diri kita adalah ruh kita, kolbu kita. Bukan panca indera kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita. Yang esensi, yang sesungguhnya dalam diri kita adalah ruh kita sendiri. Sebab ruh itulah yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fisik ini mah dimasukkan ke lubang lahat. Yang akan menghadap kepada Allah adalah ruh kita, jiwa kita. Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ini yang harus kita perhatikan. Maka oleh sebab itu tasawuf adalah jauharul Islam. Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam, Anasirul Quwah fil Islam menyatakan bahwa at-tasawuf ilmun minal ulumil islamiyah. Tasawuf adalah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman, li'annahu jauharul Islam, dan sesungguhnya tasawuf adalah berliannya, esensinya dari ajaran Islam. Tasawuf inilah yang akan membentuk jiwa manusia, yang esensi yang ada dalam diri kita. Bersihkan jiwa kita dari 10 penyakit yang berbahaya, yang mematikan. Lebih mematikan daripada COVID-19. Yang akan meluluh lantahkan amal soleh kita. Penyakit hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Nabi bersabda, penyakit hasad itu akan menghabiskan amal soleh seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Ada hasad dalam hati kita. Di pasar sama-sama tukang kolontongan, yang ini ramai, yang ini sepi. Wah, di mana ini tuyulnya ya? Awas penyakit hasad. Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rizki. Itu mah hanya alat saja. Dagang, usaha itu hanya sebatas sarana saja. Medianya saja. Asbab, sebab saja. Hakikatnya Allah yang memberi rizki itu. Ketika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak. Ujub, setelah beramal tuh, ujub, bangga diri. Merasa bisa tahajud, merasa bisa ibadah. Itu akan menghancurkan ibadah kita. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Kalau amal-amal soleh yang kita jalankan ini justru hancur dengan sendirinya gara-gara penyakit hati itu. Apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Kita merasa sudah beramal soleh, tapi justru amal solehnya luluh lantah dengan penyakit hati kita sendiri. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang selalu tazakka, membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati. Kalau itu terus dibersihkan, tumbuhlah makom-makom atau makomat. Salah satunya adalah makom ikhlas. Tidak mungkin ikhlas itu muncul kalau hati kita berpenyakit. Mau beramal, nunggu orang dulu. Ria. Ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dapat pujian dari orang lain.
ingin dapat penghargaan dari ibadah itu dari manusia. Ria, hancur ibadah. Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya. Mana yang ikhlas, mana yang ria. Jadi makom-makom itu bisa tegak, ikhlas salah satunya apabila tazkiyatun nafs. Bersih jiwanya, tumbuhlah sesuatu yang baik. Sifat yang terpuji. Salah satunya makom ikhlas. Karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Selalu niatnya itu adalah karena engkau ya Allah. Bukan yang lainnya. Kita berharap kepada manusia, apakah manusia akan memberikan pahala kepada kita? Paling juga, ya kalau di medsos like, paling juga gitu. Jempol, selesai. Amal kita yang hancur. Jadi tazkiyatun nafs, proses yang harus kita lakukan setiap saat. Jadi lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zohir, termasuk corona, termasuk COVID-19. Karena kita semua akan pulang kepada Allah. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka kecuali beribadah dengan mengikhlaskan karena Allah. Itulah ibadah yang makbul, mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.